Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya hari ini sehingga kita masih bisa melaksanakan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan, sedikit kita merefleksi terlebih dahulu ya. Coba kita bayangkan, banyak kawan-kawan kita yang mungkin ingin datang ke majelis ilmu, tapi nggak bisa hari ini kawan-kawan. Karena apa? Karena tangannya harus diinfus di rumah sakit, karena dia berdiri aja mungkin harus digopoh sama orang-orang. Atau ketika ke toilet aja mungkin harus dikawankan seperti itu. Mungkin ketika makan saja harus disuap nasinya oleh orang-orang. Mungkin ada juga orang-orang yang mungkin ingin datang ke majelis ilmu tapi nggak bisa karena mereka nggak punya nikmat pilihan. Karena ketika ia memilih untuk pergi ke majelis ilmu, maka ia harus terima nggak makan hari esok. Ketika ia ingin pergi ke majelis ilmu, berarti ia harus mengorbankan anaknya untuk nggak makan hari esok. Maka hari ini kita bersyukur Allah masih memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat pilihan. Nikmat yang kerap mungkin kita lupakan. Nikmat pilihan, nikmat Islam, nikmat pilihan, nikmat iman. Sehingga hari ini kita masih mau untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berbicara hari ini kita mau bicara tentang produktivitas seorang hamba. Nah, berbicara tentang produktivitas, ternyata Islam adalah agama yang sangat concern terhadap produktivitas seorang hambanya. Iya, seorang hambanya. Dalam Al-Quran surah Wadduha, dalam ayat pertama sama ayat keduanya, wadduha wallaili idza saja, dikatakan bahwasannya wadduha, ada waktu duha. Waktu duha itu waktu seperti apa? Waktu pagi hari, waktu kita melakukan sebuah pekerjaan, memulai pekerjaan. Dan ketika dikatakan wadduha, disambut dengan ayat kedua, wallaili idza saja. Ada nih waktu kedua, 12 jam setelah duha, itu waktunya malam. Maka dikatakan ada waktu malam yang gelap gulita. Lalu para pakar hadis mengatakan, bukan pakar hadis tapi para ulama mengatakan, ternyata ini bukan hanya sekedar penunjukan waktu saja, bukan tentang pagi dan malam saja, tapi ternyata ini adalah sebuah makna tersirat yang seolah-olah Allah itu mengatakan bahwasannya dinamika kehidupan itu hanya dua kawan-kawan. Kalau nggak malam, ya siang. Kalau nggak baik, ya buruk. Ya kalau nggak malas, ya rajin. Kalau nggak kaya, ya miskin. Seperti itu. Jadi dinamika kehidupan itu nggak banyak. Cuman yang banyak itu ketika hati-hati kita yang sering berbolak-balik. Nah hari ini, termasuk ketika kita dapat memaksimalkan puasa hari ini adalah sebuah nikmat pilihan. Kalau dalam buku Ustadz Felix itu, Beyond the Inspiration itu, dia selalu mengatakan bahwasannya life is choice. Life is choice. Bahwasannya kehidupan itu adalah pilihan. Jadi kehidupan itu ataupun takdir kawan-kawan itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kawan di hari-hari kemarin. Termasuk hari ini. Ketika kawan-kawan merelakan waktunya atau saat kawan-kawan hari ini rela kehausan, kelaparan di bulan Ramadan ini, demi apa? Demi menikmati surganya Allah nantinya gitu. Ini adalah sebuah seolah-olah Allah mengatakan ternyata hidup ini ada pilihan kawan-kawan, nggak banyak. Jadi kawan-kawan itu bisa memilih mau jadi yang baik atau jadi yang buruk gitu. Nah kita berbicara tentang keproduktivitasan seorang hamba di bulan Ramadan. Ternyata yang Anda katakan tadi bahwasannya seorang muslim itu seyogianya memang produktif dalam hari-harinya, nggak harus di bulan Ramadan juga. Itu Allah katakan wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Ya, Allah telah memberikan sebuah nikmat yang banyak. Lalu saking banyaknya mungkin Allah katakan la tuhsuha, enggak bisa dihitung sama sekali. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan ini yang banyak ini, gimana sih caranya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan? Allah kasih tangan. Gimana kita cara bersyukurnya? Enggak cukup dengan alhamdulillah. Enggak cukup dengan alhamdulillah. Tapi gimana caranya kita mengkonversi nikmat-nikmat ini dalam sebuah kebermanfaatan? Allah kasih tangan. Gimana caranya tangan ini bisa memberikan sebuah kebaikan, melakukan sebuah kebaikan? Allah kasih mulut. Gimana cara kita menggunakan mulut ini
kepada hal kebaikan, berbicara kepada hal yang baik gitu ya. Nggak gosip, nggak gibah. Itu cara bersyukur gitu. Nggak cukup dengan kata alhamdulillah. Nah, hari ini kalau kita berbicara tentang keproduktivitasan seorang hamba, Islam itu ada sebuah kisah. Mungkin kisah pribadi saya ya, atau sebuah analisa saya saja. Jadi menurut saya, bagaimana ya kalau misalnya ada seseorang non-muslim yang ingin masuk muslim. Lalu ketika ia mau melihat atau ingin masuk ke dalam Islam gitu ya, ia mainlah ke masjid di bulan puasa. Lalu pas di bulan puasa, ia melihat orang-orang tidur-tiduran. Pada di bulan puasa, yang katanya Islam itu konsen sama keproduktivitasan seorang hambanya, ternyata ketika ia datang ke masjid, wah ternyata tidur-tiduran. Oh ini nih yang dikatakan bahwasan Islam itu umat yang produktif. Oh ini nih yang katanya Islam itu nggak suka malas-malasan. Ternyata orang-orang muslim itu ketika puasa tidurnya kerjanya hanya tidur-tiduran saja. Bisa jadi karena itu nggak jadi beliau masuk untuk masuk Islam. Itu kenapa orang selalu mengatakan bahwasannya al-Islamu mahjubun wal muslimin. Terkadang Islam itu tertutup, terhijab atau tercover itu bukan karena orang-orang di luar, tapi karena wal muslimin, karena muslimnya sendiri. Mungkin kita yang memberikan sebuah stigma keburukan, kawan-kawan. Mungkin kita yang mencitrakan seorang muslim itu buruk. Mungkin bukankah seorang muslim itu dalam sebuah buku mengatakan muslim itu bagaikan kitab yang terbuka. Muslim itu bagaikan kitab yang terbuka yang selalu dibaca sama orang yang bertemu sama dirinya. Bahwasannya seorang muslim itu adalah representasi seorang penganut agama Islam. Maka ketika kita melakukan sebuah keburukan, jadi jangan bilang bahwasannya keburukan itu hanya kita saja yang merasakan. Tapi ternyata keburukan itu banyak dampak yang terkena, termasuk Islam yang tercoreng namanya. Mungkin keluarga kita yang tercoreng namanya. Mungkin orang tua kita yang tercoreng namanya. Itu. Jadi bagi seorang muslim hendaknya kita di bulan puasa ya, di bulan Ramadan sebagaimana yang dikatakan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat berkah, yang dimana keberkahan tersebut ketika kita melakukan sebuah kebaikan itu dilipat-lipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah momentumnya untuk meningkatkan lagi keimanan kita, meningkatkan lagi ruang-ruang kebermanfaatan kita. Seperti itu. Maka kawan-kawan, yuk kita produktif. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini hanya tugas kita hanya tidur-tiduran saja. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.